Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ayyatuhal ummahat wal akhawat rahimani Allahu wa iyyakunna. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sore hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya sehingga kembali kita bisa melanjutkan pelajaran kita, yaitu ilmu bahasa Arab untuk pemula. Kita memasuki pertemuan ke-21 yang insya Allah akan kembali membahas tentang perubahan baris akhir, kemudian mengenal wazan atau timbangan, fi'il madhi dan fi'il mudhari. Baik, bentar. Baik, kita sedikit mengulang tentang mufradat. Ana minta Ummu Abdillah. Ini apa bahasa Arabnya? Gambar kepala. Ra'sun. Baik, kalau ada alif lam dibacanya Ar-ra'su. ar-ra'su. Kalau baris akhirnya fathah, Ar-ra'si. fathah. Ar-ra'sa. Kalau kasrah, Ar-ra'si. tamam. Kalau tanpa alif lam jadinya Ra'sun. ra'sun. Kalau ini Ra'sa. ra'san. Ra'sa. Ra'san. Ya, jadi tetap aja dibaca tanwinnya, dan ingat ini ada tambahan alif. Ya, kita pernah bilang kalau ternyata isim itu fathatain di akhirnya harus ditambah alif, kecuali kalau bersama tak marbutah. Terus kalau kasroh, Ra'sin. ro sin, tamam. Rika, ini gambar rambut. Sya'run. Pakai alif lam aja dulu. Kalau ada Asya'ru. nam asy'aru. Jadi lamnya nggak dibaca karena ini syamsi. Asy'aru. Kalau fathah, Asya'ra. asy'ara. Kalau kasrah, Asya'ri. asy'ari. Kalau tanpa alif lam, Sya'run. sya'run. Kalau fathah, fathatain. Sya' Sya'ran. Nah, tambah alif tanda. Pakai alif. Taib. Kalau kasrah, Sya'rin. sya'rin. Taib. Eh, Rini Marliawati, gambar hidung. Hidung bil Arabiyah. Anfun. Kalau ada alif lam, Apa ya Ustaz?
nggak boleh tanwin itu aja. Jadi asalnya amfun jadi al-anfu saja. Oh, naam. Baik, kalau fathah al Anfa. al-anfa. Kalau kasrah Al-anfi. al-anfi. Baik, kalau tanpa alif lam jadinya an Ufu. anfun tadi. Maaf, anfa. Kalau fathatain Anfan. pakai alif tanda. Pakai Nah, jadi tulis alif seperti itu. Kalau kasrotain, anfin. Pakai baik, anfin. Ririn, mulut. famun. Kalau pakai alif lam, Alfamu. 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 Kalau fathah, Alfama. alfama. Kalau kasrah, Alfami. alfami. Tamam. Kalau tanpa alif lam, Famun. baik fathatain, Faman. alif lam, pakai alif enggak? Hmm, pakai. Pakai, karena bukan tak marbutah. Terus, kalau kasratain, Famin. sama risna. Ini gigi. Sinun. Asino. Asin. Kalau fathatain, kalau fathah afwan. Asino. Asinna. Kalau kasrah, Asini. baik. Terus, kalau ini, Sinun. sinon. Terus, Sinan. pakai alif atau enggak? Pakai alif. Baik. Terus, Inin. Ummu Nabil. Li, eh, li- Al-lisanu. kalau fathah, Al-lisana. Al-lisani. Lisanun. Lisanan. pakai alif, Iya pakai. Lisanin. sama. Ririn. Ini dada. Silakan, Ririn. Sodarun. Pakai alif lam aja dulu. As-soda. As-sodaru. Kalau As-sodaru. kalau kasrah, As-sodari. tanpa alif lam, Sodarun. Takutan sebelum men. Takutan sebelum fathah. Sodaron. Sodarin. Terus, baik. Ummu Abdillah. Ini perut. Batenun. Al-batenu. Nah, kalau ini alnya dibaca ya. Kalau yang di atas as-sadru langsung ke sad. Kalau ini alnya dibaca. Ada yang tahu ini al apa namanya? Kalau bisa dibaca berarti Qamariyah atau Syamsiyah? Samsiah ya tadi. Komariah. Qamariyah. Baik. Syams dengan Qamar. Syams itu artinya apa? Kabarnya Sam. Asyams bahasa Arab itu. Matahari.
Matahari. Matahari. Kalau komar, Bulan. baik. Yang mana yang bisa dilihat dengan mata telanjang antara bulan dengan matahari? Qamar. Komar. Bulan, Ustaz. Nah, bulan. Berarti kalau alnya bisa dibaca, berarti bisa dilihat. Maksudnya berarti itu disebut komaria. Kalau Qamar. nggak bisa dilihat dengan mata, maka syamsiyah. Alnya berarti nggak bisa dibaca. Maka kalau Oh, ini alnya komaria. Terus. Berarti semuaan ini Al-Qamar ya, Ustaz? Nah, kayaknya al-baton, ba, ini huruf komariah. Maka alif lamnya disebut alif lam komariah. iya. Oke. Al-bat nih. Otobat. Kalau tanpa, Batnun. baik. Kalau Batna. pakai alif lam, pakai alif, Enggih. Batnin. batnin. Tamam. Tadi, Alhamdulillah. Baik, Ummu Nabil. Al-uzunu Al-udhunu. Ini syamsiah atau komariah ini? qamariyah. Nah, kalau fathah, Al al-uzuna al-uzuni baik. Ini mu'annas atau muzakkar? muannas Kenapa mu'annas? karena berpasangan. Nah, kalau tanpa alif lam jadinya Uzunun, uzunan, uzunin. udhunin. Baik. Eh, Rika Norsafitri, mata. Al-Ainu. Syamsiah atau komariah ini? Qamariyah. Nah, kalau fathah, Al-Aina. kasrah, Al-Aini. tanpa alif lam, Ainun. fathatain, Ainan. Pakai alif. Ainin. sama. Ummu Kamil. Al-Yadu. Baik, syamsiah atau komariah? Qamariyah, Ustaz. Nah, terus al-yada. Al-Yada. Al-Yadi. Baik, terus tanpa alif lam, Yadun. yadun, Yadan. Yadin. yadin. Baik, Risna. Nama Ustaz. Ar-Rijlu. Syamsiah atau komariah? Syamsiyah. Nah, Ar-Rijla. Ar-Rijli. Rijlun. Rijlan. Pakai alif. Rijlin. baik. Baik. Jadi sebenarnya kita ini lagi memurajaah kosakata yang ada ditambah apa namanya cara memberikan baris kalau ada alif lam dan tanpa alif lam. Serta penulisannya terutama bagi yang mansub seperti ini yang ada fathatain harus ditambah alif kecuali kalau akhirnya itu adalah tak marbutah. Baik. Nah, jadi anak anggap ya sudah dua pertemuan kita menuliskan seperti ini, maka bisa dikiaskan dengan kosakata lainnya. Jadi mau ketemu apapun katanya, maka kalau tanpa alif lam, tanpa tanwin, kalau tanpa alif lam, maka pakai tanwin. Kecuali nanti ada alasan-alasan tertentu
yang menyebabkan walaupun tidak ada alif lam, tetap kata itu tidak bisa tanwin, tapi akan datang pelajarannya insya Allah. Baik. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Nggak bisa ya, sebentar. Ada error ini. Sebentar ya. Ya, nggak apa-apa. Coba lihat di sini. Tadi kita memberi si yang pertama dengan dhammah. Nah, kapankah dhammah itu dipakai? Kapan kita memakai as-sadru? Ya, kapan kita memakai as-sadru? Maka di antara tempatnya adalah ketika di awal kalimat atau sebagai khobar dari suatu hal. Misalnya eh, al-qalamu atau al-masjidu nazifun. Masjid itu ada apa dengan masjid? Nazifun, bersih. Ya, menunjukkan bersih ini adalah khobar dari masjid. Dan dua-duanya baik sebagai yang di awal kalimat atau sebagai khobar, dua-duanya pakai dhammah. Jadi pakainya kalau di sini misalnya al-ainu kabiratun. Ya, mata besar misalnya as-sadru apa namanya kabirun. Sudah as-sinnu abyad misalnya. Itu semuanya pakai dhammah. Nah, kapan dia menjadi fathah? Kapan kita memakai al-aina yang ini atau al-yada atau yadan, rijla rijlan. Nah, dikatakan di sini ketika dia sebagai objek dari perbuatan. Ya, misalnya kalbun, kalban, kalbin. Misalnya dorob tu kalban, aku memukul anjing, maka pakainya fathah. Maka begitu juga kalau yang ini semua dijadikan sebagai objek, maka dia berbaris fathah. Kalau ada alif lamnya, nggak boleh tanwin. Kalau nggak ada alif lamnya, maka harus tanwin seperti ini. Nah, kasrah kapan? Setelah huruf jar. Jadi kapan kita menggunakan yang bagian ketiga ini? Ketika misalnya ada huruf jar. Ya, fi, ala, min, ila itu kalau didahului dengan salah satu dari huruf jar, maka barisnya nanti kasrah seperti yang bagian ketiga ini. Baik. Nah, sebentar ini. Sebentar. Nah, tutup dulu. Semoga bisa. Baik. Kemudian kita lanjutkan pembahasan kita. Ini juga pernah kita bahas sebelumnya, yaitu anwa'ul fi'li, macam-macam fi'il. Ya, ada yang disebut dengan fi'il madhi, yaitu menunjukkan masa lampau. Al-mudhari, sekarang atau akan datang. Al-amr, yaitu bentuk perintah. Baik, kata ganti. Coba di sini siapa yang hafal kata ganti yang 14? Atau anak tunjuk aja ya. Coba Ririn sebutkan 14 domir dalam bahasa Arab atau kata ganti dalam bahasa Arab. Huwa huma hum. Iya huma hunna. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Di sini masih ada yang belum hafal. Ya, tentunya bagi yang sudah sebelumnya belajar. Ya, nanti bilang aja kalau belum hafal, tidak masalah. Ya, tapi tetap nanti disuruh dihafalkan. Jadi ada 14. Ya, huwa, huma, hum.
hiya, huma, hunna. Nah, ini kata ganti ketiga. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Nah, ini adalah kata ganti kedua. Ana, nahnu. Nah, ini adalah kata ganti pertama. Nah, ini wajib sekali untuk dihafalkan karena ini akan menjadi landasan kita untuk pelajaran-pelajaran masalah fi'il. Baik, kita juga sudah menyuruh untuk ditasrifkan fi'il madhi dan mudhari ya. Walaupun mungkin masih banyak yang belum hafal. Coba untuk Mama Abdullah, zahaba untuk fi'il madhi apakah sudah hafal? Silakan. Dahaba ya Ustaz ya. Iya, baik. Dahaba, dahaba, dahabu, dahabat, dahabata, dahabna, dahabta, dahabtuma, dahabtum, dahabti, dahabtuma, dahabtunna, dahabtu, dahabna. Baik. Rika, coba hafal nggak zahaba ini? ذهب ذهبا ذهبوا ذهبت ذهبتا ذهبنا ذهبت ذهبتما ذهبتم ذهبت ذهبتما ذهبتن ذهبت ذهبنا. Coba Rini, silahkan. Kalau udah hafal, kalau belum bilang aja belum. Biar kita skip. Zahaba kah Ustaz? Ya, yang tadi aja. Zahaba, zahaba, zahabu. Zahabat, zahabata, zahabna. Zahabata, zahabtuma, zahabtum. Zahabati, zahabtuma, zahabtunna. Zahabati, zahabna. Baik. Ana rasa cukup untuk zahaba dan Ana yakin yang lain juga sudah hafal. Sekarang kita beralih ke PL mudhari. Di sini ada yang belum hafal PL mudhari. Baik, Ririn sudah hafal atau belum PL mudhari? Yazhabu, Eh, coba dulu. coba silahkan. Yazhabu, Yadhabu, yadhabani, ya. yadhabu, Yazhabuna. Nah, yadhabu, yadhabani, tazhabu. yadhabuna, Nah, ingat tak tak. tadhabu, tadhabu, tadhabani, yadhabna, Baik. tadhabu, tadhabani, tadhabuna, tadhabina, tadhabani, yadhabna, Nah, kalau ini tak. tadhabna, azhabu, nadhabu. Nah, Masan. Coba Risna. Nah, Ustaz. Ya, zahaba ya Ustaz. Nah, yazhabu. Zahaba. Yazhabu, yazhabu. PL mudhari. Yazhabu, yazhabani, yazhabuna. Tazhabu, tazhabani, yazhabna. Tazhabu, tazhabani, tazhabuna, tazhabina, tazhabani, tazhabna, azhabu, nazhabu. Sama, Masan. Kalau Rizky dia, apa enggak? Afwan, pas 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 ulun. belum. Baik. Umun Nabil gimana? Insyaallah Ustaz. Coba. Yadhabu yadhabani yadhabuna tadhabu tadhabani yadhabna tadhabu tadhabani tadhabuna tadhabina tadhabani tadhabna azhabu nadhabu. Nah, Masan. Berarti di sini kita tahu ada yang hafal, ada yang setengah hafal, masa setengah hafal masih belum terlalu lancar, tapi insya Allah nanti bisa. Ada yang belum hafal, ya. Biasanya kalau sudah satu kali hafal atau satu tasrifan itu hafal, maka tasrifan apa saja modelnya nanti akan lebih mudah dan cepat hafalnya. Baik, nah makanya di sini mulai minggu sekarang dan seterusnya kita akan lebih fokus dulu ke tasrifan fi'il madhi dan mudhari. Ya, karena kalau ini sudah dikuasai dengan baik, kita akan bisa membuat kalimat sekarang atau yang lampau. Ya, jadi membuat kalimat sederhana berdasarkan masa lampau atau masa sekarang atau akan datang itu akan lebih mudah kalau kita sudah hafal tasrifan. Baik,
Dalam istilah bahasa Arab itu ada istilah wazan dan mauzun. Wazan itu adalah timbangan dan mauzun adalah yang ditimbang. Nah, di sini Ana menculkan gambar timbangan dua neraca gini ya. Artinya kalau kita ingin menimbang, misalnya di sini ada batu 1 kilo, batu timbangan itu ya. Kita ingin menimbang gula, maka gula juga 1 kilo. Baik. Nah, batu 1 kilo ini disebut dalam istilah bahasa Arab dengan wazan, ya. Sedangkan yang ditimbang itu disebut dengan mauzun. Maka yang namanya mauzun itu harus sama persis dengan wazan secara berat. Maka dalam ilmu sharaf atau dalam bahasa Arab juga dikenal wazan dengan mauzun, tapi menggunakan kata. Ya, baik. Nah, di sini ada wazan namanya fa'ala. Timbangannya fa'ala. Yang ditimbang adalah misalnya zahaba. Maka fa'ala ini disebut wazan dan di sini disebut mauzun. Dan para ulama selalu menjadikan wazan itu hurufnya 3 ini, fa, ain, dengan lam. Nah, sebagaimana gula harus sama dengan batu 1 kilo tadi, maka zahaba juga harus sama dengan fa'ala. Dari segi apa samanya? Pertama dari jumlah huruf. Fa'ala 3 huruf, zahaba juga 3 huruf. Dan yang kedua dari segi barisnya. Fa'ala itu patah semua, begitu juga zahaba fathah semua. Nah, inilah disebut dengan wazan, timbangan dalam ilmu sharf. Baik. Nah, berkaitan dengan fi'il mudhari, timbangannya contohnya adalah yaf'alu. Ini wazannya. Maka mauzunnya misalnya adalah yazhabu. Oh, ini afwan. Harus Anda cek atau koreksi, ini ada keliru. Karena nanti nggak sama timbangannya. Bentar. Nah, maka ini yazhabu fathah, kemudian sukun, fathah lagi dhammah. Kalau ini fathah, maka di sini harus sukun. Nah, fathah dhammah biar sama dengan wazannya. Baik. Nah, jadi yaf'alu ini wazannya, yazhabu mauzunnya yang ditimbang. Baik, jadi sama jumlah huruf dan sama harok. Itu yang dimaksud dengan Total dia nggak penularan wazan dari dengan mauzun. tuh pian tuh. Baik. Nah, berkaitan dengan fi'il madhi dan fi'il mudhari, fi'il untuk madhi itu bisa timbangannya fa'ala. Untuk mudhari'nya itu untuk fa'ala ini ada 3. Bisa fa'ala yaf'ulu, contohnya adalah nasara yansuru. Nah, nanti nasara yansuru ini ditasrif. Nasara nasara nasaru, nasarat nasaratan, nasarna. Nasarta nasartuma nasartum, ya. Nasarti nasartuma nasartunna, nasartu nasarna. Begitu juga yansuru sesuai dengan tasrif fi'il mudhari tadi. Yansuru yansurani yansuruna, tansuru tansurani yansurna, tansuru tansurani tansuruna, tansurina tansurani tansurna, ansuru nansuru. Nasara ini artinya menolong. Kalau nasara berarti telah menolong, yansuru sedang atau akan menolong. Nah, nanti tasrifan tadi, dia seorang laki-laki telah menolong. Dia 2 orang laki-laki telah menolong. Mereka para lelaki telah menolong dan seterusnya. Sebagaimana hafalan huwa huma hum, artinya itu sama dengan tasrifan fi'ilnya. Nah, jadi bisa fa'ala yaf'ulu. Bisa juga fa'ala yaf'ilu. Misalnya jalasa yajlisu. Bisa juga fa'ala yaf'alu, zahaba yadhhabu misalnya. Nah, itu kalau fa'ala. Kalau fi'il madinya fa'ila, maka fi'il mudhari juga bisa yaf'alu, ya. Contohnya alima ya'lamu. Bisa juga fa'ila yaf'ilu, misalnya hasiba yahsibu.
Baik, nah ini juga tasrifannya sama, tinggal dirubah baris tengahnya saja. Asalnya fathah jadi kasroh begitu ya. Nah, ada yang timbangan faula dan faula ini cuma ada satu, yaitu faula yaf'ulu. Jadi nggak ada fa'ila misalnya yaf'ulu nggak ada. Kalau faula cuma yaf'ulu, nggak ada yaf'alu dengan yaf'ilunya. Baik. Nah, eh, untuk pertama kita akan bahas tentang fa'ala yaf'ulu saja dulu. Nanti enam-enamnya akan kita bahas satu persatu di setiap pertemuan. Pertama, fa'ala yaf'ulu yang paling atas. Kenapa Anda mulainya dengan fa'ala yaf'ulu? Kenapa enggak fa'ala yaf'alu? Karena fa'ala yaf'ulu itulah yang paling banyak yang kita dapatkan dalam bahasa Arab. Misal, nah, timbangan fa'ala yaf'ulu. Ya, maka timbangannya fa'ala fa'ala fa'alu, fa'alat fa'alata fa'alna, fa'alta fa'altuma fa'altum, fa'alti fa'altuma fa'altunna, fa'altu fa'alna. Nah, timbangannya ya. Kalau fi'il mudhari, yaf'ulu yaf'ulani yaf'uluna, taf'ulu taf'ulani yaf'ulna, taf'ulu taf'ulani taf'uluna, taf'ulina taf'ulani taf'ulna, af'ulu naf'ulu. Baik. Nah, ini timbangan namanya. Fa'ala yaf'ulu. Nanti bisa ditasrif. Nah, ini contoh-contoh untuk timbangan fa'ala yaf'ulu. Nasara yansuru artinya menolong. Satara yasturu menutupi. Nazara yanzuru melihat. Qatala yaktulu membunuh. Kana sayaknusu menyapu. Hasada yahsudu hasad. Talaba yatlubu menuntut. Syakara yashkuru berterima kasih. Kafara yakfuru kafir. Razaqa yarzuku memberi rizki. Dakhala yadkhulu masuk. Kharaja yakhruju keluar. Sajada yasjudu sujud. Hadara yahduru hadir. Hasala yahsulu memperoleh. Sabata yasbutu tetap. Raqada yarqudu tidur. Qa'ada yaq'udu duduk. Kataba yaktubu menulis. Abada ya'budu menyembah. Baik. Sekarang Anda bagikan saja PR-nya. Anda bagikan PR. PR-nya apa? Tolong pertama ditulis. Ini enggak, jadi ditulis tapi dengan tulisnya beri judul di atas gini ya, fa'ala yaf'ulu. Ya. Kemudian di bawah fa'ala yaf'ulu nanti ditulis misalnya misalnya Mama Abdullah. Mama Abdullah nanti kenanya afwan. Misalnya Mama Abdullah nanti kena bagian Nasara yang suruh misalnya. Jadi kan nanti begini, PR-nya gini. Nah, tulis fa'ala yaf'ulu, nanti tulis di bawah fa'ala yaf'ulu, nanti contohnya, nah di bawahnya kayak gini, ada dua gini, tambahin. Gini ya. Nah, nanti misalnya Mama Abdullah, tulis di bawah fa'ala yaf'ulu, ganti dengan, ini timbangan saja, fa'ala yaf'ulu. Kita mintanya mauzunnya, nasara, di sini tulis yan suruh. Nah, di bawah ini nanti ganti fa'alanya nih nasara nasara nasaru, nasarat nasarata nasarna ila akhirih. Begitu juga yang ini diganti dengan uh, yansuru, yansurani, yansuruna dan seterusnya. Ya. Baik, sekarang Insya Anda Allah. nah, silakan. Baik. Nah, Berarti tadi PR Ana tadi. ya, untuk Muhammad Abdullah Nasara yansuru, nanti ganti semuanya Nasara yansuru. Nah, selain disuruh mengganti nanti dihafalkan. Baik, dihafalkan terus rekaman hafalannya tolong dikirim ke Ana lewat WA. Oke, insya Allah. Jadi foto
untuk kerjaannya sekaligus rekaman hafalannya. Itu Ana minta. Baik. Nah, baik itu untuk Mama Abdullah. Insya Allah. Sudah sampai ngapain? Tulis dulu biar nggak lupa. Yang lain juga masing-masing ditulis nanti PR-nya. Mama Abdullah Nasara Yansuru. Nah, Rika Satara Yasturu. Rini Nazara Yanzuru. Ririn Qatala Yaqtulu. Menyapu Kanasa Yaknusu Risna. Kanasa Yaknusu. Rizki dia Hasada Yahsudu. Ummu Kamil Talaba Yatlubu. Taib Ummu Nabil berarti Syakara Yashkuru. Syakara Yashkuru. Jadi ana ulangi, Mama Abdullah Nasara Yansuru, Rika Satara Yasturu, Rini Nazara Yanzuru, Ririn Qatala Yaktulu, Risna Kanasa Yaknusu, Rizki dia Hasada Yahsudu, Ummu Kamil Talaba Yatlubu, Ummu Nabil Syakara Yashkuru. Jadi PR-nya ditulis seperti ini. Tulis aja fa'ala yaf'ulu, kemudian nasara yansuru misalnya, atau sesuai PR masing-masing, kemudian tasrifkan. Ya, wadih insyaallah. Jadi dua PR-nya, tuliskan PL-nya, tasrifnya, sekaligus kirimkan hafalannya melalui pesan suara. Baik. Nah, pokoknya kalau ini lulus berkaitan tentang tasrif, insya Allah ke depannya itu akan lebih mudah ya, dan akan memperbanyak kosakata sebenarnya. Ini kalau bisa nih yang ada ini bagus nih untuk dihafal kata kerja semuanya itu. Baik, inilah pelajaran kita hari ini. Kalau ada pertanyaan, Anda persilahkan. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.